Halo teman-teman, selamat datang di channel Aukesah, yaitu sebuah channel yang merangkum berbagai cerita, baik itu berupa kejadian peristiwa, sejarah, legenda, dongeng, maupun mitos. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Terima kasih. Himiko adalah seorang ratu cenayang dari kerajaan Yamatai-koku di negeri Wa. Jika kalian pernah menonton film Tomb Raider, yang di dalam film tersebut pemeran Lara Croft diperankan oleh Alicia Vikander, yang di dalam ceritanya ia mencari ayahnya dari sebuah catatan milik ayahnya, dan di dalam catatan tersebut berisikan tempat beradanya makam Ratu Himiko dan tidak ada yang boleh untuk menemukannya. Apabila jatuh di tangan yang salah, maka seluruh dunia akan terancam. Untuk dalam sejarahnya, Ratu Himiko sendiri memanglah nyata adanya. Menurut catatan sejarah dinasti Tiongkok dan beberapa sumber lainnya, Himiko dipilih menjadi ratu pada zaman Yayoi setelah peperangan beberapa dekade antara raja-raja di negeri Wa. Ratu Himiko sendiri memanglah seorang cenayang yang mampu melakukan sesuatu dengan sebuah sihir dan mempunyai jiwa sebagai pemimpin, serta dia pun juga terkenal dengan sangat kejam dan seram saat berperang. Himiko berkuasa pada abad ketiga, jauh sebelum Pulau Jepang menjadi satu kesatuan politik yang sering kita sebut sebagai negara Jepang. Jepang dahulu kala adalah sebuah kepulauan yang terdiri dari berbagai banyaknya negara atau klan yang menguasai beberapa daerah. Kerajaan Yamatai-koku pada abad ketiga dahulunya dipimpin oleh seorang pria. Namun, selama 17 tahun, terjadilah kekacauan dan perang di seluruh negeri Wa. Dan akhirnya, rakyat menyetujui untuk memilih seorang pemimpin wanita untuk pertama kalinya. Dan terpilihlah Himiko, yang dikenal sebagai seorang ahli sihir dan cenayang, serta kekuatannya saat itu sangat ditakuti dan disegani. Setelah Himiko menjadi penguasa, sedikit orang yang pernah melihatnya karena dia tinggal di sebuah istana yang dikelilingi oleh menara dan benteng yang dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Himiko juga mempunyai 1.000 wanita sebagai dayangnya dan hanya satu orang pria sebagai orang kepercayaannya. Dialah yang selalu menyiapkan hidangan makanan dan minuman kepada Himiko, sekaligus sebagai perantara dalam berkomunikasi. Orang ini disebut sebagai adik yang membantunya berkuasa selama 60 tahun ke depan. Ratu Himiko juga sering melakukan kunjungan diplomasi ke negeri Tiongkok sebanyak 4 kali dalam masa kekuasaannya. Sebagai bentuk pengakuan atas Himiko, dinasti Wei yang berkuasa saat itu memberinya gelar Ratu Wa yang bersahabat dengan Wei, bersama dengan segel emas dan lebih dari 100 cermin perunggu. Pada tahun 248 Masehi, Ratu Himiko meninggal. Dan untuk menghormatinya, dibangunlah sebuah makam yang sangat besar dan tinggi yang disebut kofun. Bentuknya seperti lubang kunci dan diameternya mencapai 100 meter. Bahkan 100 orang pengikut Himiko
juga mengikutinya ke dalam liang kubur. Namun ada juga sebuah mitos yang menceritakan ketika Ratu Himiko menyadari bahwa dia sudah mulai tua, maka ia takut akan kematian dan akan kehilangan kekuasaannya. Keinginannya untuk terus berkuasa dan ingin awet muda selamanya membuat ia memerintahkan tentaranya yang dipimpin oleh Jenderal Saruta untuk menangkap seekor burung pionik untuk diminum darahnya. Karena barang siapa yang meminum darah burung pionik akan mendapatkan hidup abadi. Namun karena keserakahannya dan takdir yang telah ditentukan oleh langit, walaupun burung pionik telah ditangkap dan dibunuh, semuanya sia-sia karena Ratu Himiko sudah tidak bisa menunggu lagi dan kemudian meninggal sebelum sempat meminum darah burung pionik. Pada tahun 2009, sekelompok arkeologis Jepang mengklaim bahwa mereka telah menemukan makam Sang Ratu Himiko sebagai Hashihaka Kofun di kota Sakurai dekat Nara. Berdasarkan perhitungan radiokarbon dari artefak yang ditemukan, Hashihaka Kofun diperkirakan berasal dari tahun 240 dan 260. Dengan kata lain, sangat cocok dengan perkiraan tahun kematian Himiko. Sayangnya, Hashihaka Kofun ditetapkan sebagai komplek makam keluarga kerajaan, sehingga penggalian lebih lanjut harus dihentikan. Makam Himiko pun akhirnya menjadi misteri karena tidak bisa dibuktikan lebih lanjut. Walaupun dikenal sebagai penguasa Jepang zaman kuno, keberadaan Himiko dihapuskan oleh sejarah. Itu karena menurut para sastrawan, hal ini disebabkan pada abad ke-8 pemerintahan Jepang kuno mengadopsi gaya pemerintahan dan institusi Cina, dan ideologi ini tidak menyediakan tempat untuk keberadaan seorang ratu atau cenayang. Selain itu, pengadopsian agama Buddha dan Konfusius juga tidak mengangkat derajat seorang wanita. Karena itulah pemerintahan Jepang kuno saat itu menganggap dan mengabaikan keberadaan Himiko dan kerajaan yang pernah dipimpinnya. Himiko dan kerajaan Yamateikoku kembali muncul selama era Edo dalam salah satu karya seorang filsafat bernama Arai Hakuseki dan seorang terpelajar bernama Motori Norinaga. Arai Hakuseki menolak sejarah Jepang karena tak dianggap akurat dan lebih mempercayai catatan sejarah Cina dan mengklaim bahwa kerajaan Yamatai selama ini sebenarnya berada di jantung Jepang, yaitu di Kyoto, Osaka, dan Nara. Di sisi lain, Norinaga menolak kebenaran catatan sejarah Cina dan menganggapnya tidak akurat dan lebih mempercayai catatan sejarah Jepang. Bahkan mengklaim kalau Himiko telah menipu kerajaan Cina saat itu dengan menyebut dirinya sebagai penguasa klan. Namun sayangnya, hanya pandangan Norinaga lah yang paling dipercaya mulai dari era Meiji hingga akhir Perang Dunia Kedua pada saat itu. Pertanyaan mengenai kerajaan Himiko dikacaukan oleh paham politik nasionalis imperialis, dan pada tahun 1955 dan 1964, sejumlah penemuan arkeologi semakin memicu debat mengenai lokasi kerajaan Yamatai, termasuk penggalian sebuah kuburan dekat Kyoto yang penuh dengan sejumlah cermin perunggu yang kemungkinan berasal dari abad ketiga. Pada tahun 1960-an hingga awal 1970-an, media Jepang mengklaim masa tersebut sebagai sebuah Yamatai boom karena debat mengenai lokasi kerajaan
Yamatai-koku ini menjadi sebuah obsesi nasional antara prefektur Kyushu dan prefektur Kinai yang saling mengklaim sebagai daerah asli kerajaan Yamatai, dan daerah lain pun ikut menyusul hingga sekarang. Dan akhirnya lokasi kerajaan Yamatai-koku dan makam Ratu Himiko menjadi sebuah misteri yang tidak pernah terpecahkan hingga saat ini. Demikianlah cerita tentang Ratu Himiko dan kerajaan Yamatai-koku yang dimana hingga saat ini menjadi sebuah kontroversi mengenai keberadaannya dan kemampuannya sebagai cenayang serta kepemimpinannya yang luar biasa. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Apabila ada kekurangan dalam isi cerita dan cara penyampaian saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.